Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini, waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat rugi jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare rugi. Nek darane wali songo iki goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke janut ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sungguh kesuwan pangeran rohem. Roh itu kon sujud ae ora usah awam. Lah akhirnya nak wae salat semeneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu ni. Nah semua syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to, motat tuh. Nah ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk stresan rango ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jasa, di jisim, di wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut tuh. Lah ini mulane sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini Pak. Karena ya buatan tak mikir teman paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya nggak tahu mikir toh. Lalu diwarai kok. Ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya. Paham ya. Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam, ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu, pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Yang sebodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran yang sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa yang orang dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis lebih pinter perkara nera gelem sujud. Berarti dia mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono, maksudnya mikire iso ngono. Mengenai sing do diutang di sampe apik timbang sing dipikiran ngene iki paham ya. Paham ya. Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud, hakikatnya setan malaikat gak wujud, wujudnya diwujudna Allah. Nak wujudnya diwujudna Allah, apa wae sing dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasane ke kon mangan wis sareng nak Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok warken iki desa kan mangan. Nek kon mangan ora mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirune Siti Jenar, dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sok ben Siti hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mulai nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu, sing luwih dulu Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut, mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus ganti asu macam-macam lah ceritanya. Mulane peneliti ra kabeh, kula ra kaya Mustofa niki kaya apa ya ngene.
Gak jelas rohnya tapi jelas dari kiainya. Enak ngoten niku. Jadi ya ono wong ilmune ra pati akeh tapi jelas di kiainya. Kulo ilmune akeh ra pati di kiainya. Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku. Memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Oke, sampean ngaji ning ya suwi tuwa supaya kenal sithik-sithik seperti. Ya nanti makanya menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini enggak ada. Lafaz ini enggak ada, fakta ini enggak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illa kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Nggih to, misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok diarani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan, yang benar itu batu disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nuqasi insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau tidak diomongkan tidak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan. Itu pun tidak menunjuk apa? Tidak menunjuk apa? Hakikat. Ya semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, gua sampean kenal malaikat atau sekolah nu malaikat sambat tenan gua omongane sampean. Kok ndak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal kiri kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemana malaikat Israel. Mangkel sak boleh bahasa kuat tuh. Ah semuanya tak protes deh, bisa muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang petita muni kuat. Kuat temuning di tak pikir setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua, makanya malaikat itu kuat yang uang semua ngomong gak jelas tuh. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat, karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu, disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim, sampai disebut nanti diantara hasil wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali ini yang meniku bahasa disiga sambung. Disebut nahnu awliya, agak tahu tuh paham Quran gak terus kula. Namanya ngaji, sekerpean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung karena malaikat, karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat, ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nangdi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam ning langit. Yang zaman saya kira sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat lebih kamu sih. Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Untuk kok terus kuat itu kuatnya nanti. Berarti sama membahasakan orang kuat harus gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ini. Misalnya yang rasa pinter, karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal, ini jari malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi itu roh Mars.
Aku sing nata Mars, tukang Joko. Artinya umpama kowe roh tenan bumi iku roh planet lain dan kehidupannya di sana. Apa meneh alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia. Nah, mulane Nabi Musa ra wis nabi, salah ngomong pangeran tersinggung, nek urusan lafaz ngono iku tersinggung. Nabi Musa ra kekasih pangeran. Mulane nak sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nak kowe ora ngerti maksudnya. Nah, gitu besok mulai saiki nek kowe muni ngrasa ngerti, maksudnya ngerti nak kowe iku ora pati ngerti. Dadi diterusno. Jadi sebenarnya ada malaikat Israel. Tak goblok kowe kok ngerasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terus kan gak tersinggung dan paham. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Ini ta'alat ilmu hakim. Nanti setelah itu sama baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah Allah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pintar di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya anak saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut Islam yaruddal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pintar itu Allah. Padahal Musa nggak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan lah, corong Jawa itu Allah karuan, jadi tidak perlu dibakas. Mulanya orang Jawa itu saking suwene meninggal suwe bakas Allah. Angger lara nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jele goroban ya, tapi nek Allah ngersakno mari wis suwe. Dadi suwe-suwe lafaz Allah dianggap wis suwe, dadi repot wong Jawa. Akhirnya malah ra bakas napa? Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi, kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong lebih pinter? Ya Allah, saya harus bertemu dia. Kok iso ono wong lebih pinter dibanding aku? Nah tenang, akhirnya ya Allah dipertemukan dengan Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus, tebak-tebakan Nabi Musa 100 tahun menang. Orang usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yus kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Makanya dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa nih. Ya makanya Nabi Khidir senang ngelamun. Wah dekne lugu ning farwatin khodro. Farwah niku lemek, khodro iku ijo. Terus mulane disebut Nabi Khidir senengane santai-santai tenggene napa nggih cara mriki karpet hijau. Tapi di sini orang karpet mbok bantah tuune nang ndi malah repot terus. Angel ngaji mbek Mu'tazilah wae angel. Tak kata tukune kapan tambah kredit ae malah repot. Padahal zaman akhir gede barang kas apa kredit karpet tukune ning ndi. Zaman akhir uang tukang analisis, tagane itu sepeda motor untuk duit konti. Wong rezeki kok pangeran tak kono konti. Mulane wong alim mesti ning dunya dianggap goblok. Kula nak ditanggung melarat, tuku mobil, tuku sepeda motor, kula ora janggal. Kula niku wong mukmin, wong alim, dadi pikiranku pangeran ngersakno pira wene. Tapi wong analis sing cerdas ora sing ngono. Kok bisa gaji segitu beli mobil? Dadi wong alim kok dijak ilmu. Nah, akhirnya kalau kula masih jadi bodoh. Kebetulan kok ora janggal lho ngono. Lah kuwi wong alim ora janggal, dunya janggal ning ndi? Cara aku nek pangeran ngersakno ora ono sing mokal. Paham? Tapi saya ahli analisis itu sudah kepinter. Dari mana dia dapat itu? Sengro paling kredit, sengro untuk kasut sederhana, kasut sederhana. Nah kasutnya kelas tinggi, wah paling make up, paling rental dan darah sugar macam-macam. Tapi lucunya neng ilmu manusia, sing pinter analisis itu sudah kepinter. Nah neng ilmu wali orang omongan ra penting. Mergo wali langsung eling Allah, isi ngono iku kersane pangeran, berkah isi ngono iku kersane pangeran. Tapi kita sih dianggap bodoh. Lah aksaru ahli jannah al-bulhu, age-age bodoh swarga bodoh-bodoh niku. Maksudnya bodoh kaya kula niku ora bodoh sing. Ora bodoh supermane niku bodoh. Oh ana niku wong sing bodoh cara Allah iku malah pinter-pinter cara
Ada kula ya ora janggal, ora marah sugih terus ana kiai kadang-kadang maksiat, ana preman ujug-ujug tobat kula ora janggal. Nek wong kan jang kiai kok ternyata berbuat gini. Ana wong preman kena kula ora janggal. Innal huda huda wa ya wis ngono kan gampang. Pancen lagi entuk daya. Nah, anak kiai kok kepleset maksiat ya nak cara kula model bodoh. Ini sepanjang orang nabi, orang maksum wis ben salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali dijak ngomong pintu ini kan ra iso. Akhirnya kita sudah agak bodoh. Maksudnya aksaru ahli jannah al-budu. Akhirnya menulis aku bodoh ini ki orang bodoh permanen ku mau ya lagi. Lho sampean tak terang kok kita ra ikhlas. Wah, dijak dadi wali ra siap sampean dijak. Nah ya. Nabi Khidir barang lugu-lugu Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa an Nabi ardi assalam. Mosok mengkene ono salam. Maksudnya dia kan yang kau urip dhewean mbek pangeran kok ono salam sopo menusa iso ketemu aku. Ah itu ya kacau. Ade orang asik dijawab. Sopo. Wajar apa yang mau karena ini permainan kelas 3 tebak-tebakan ya. Tapi kacaunya Nabi gitu melok-melok Nabi. Oh, serana yang bener ceritanya gue serana yang bener dia digawe pangeran membolak-balikkan akal. Lewat bolak-balik akal gimana? Iki ilmu wali, sama rasa anut merama kaumnya. Nah aku lah, sama udah melok. Ajarin Nabi Musa bareng takok. Aku duwe kawula saleh pinter timbang kowe. Wes putih Gusti carane kula ketemu piyambake. Saya kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng, sana to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal itu orang mriki. Apa den? Kantong. Kebes to? Ya kebes ya, kebes. Wis digoreng. Yes, lah titenane putih Gusti dari pangeran dewe pangeran. Ya anggere iwak wis mlaji iku ngono Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa Nabi Bani Israel kan gua ya semua yang tinggal Nabi Bani Israel gak bisa dan laku-laku dewan gua pengawal dan jenis Yusha bin Nun yang orang disebut Fatahu jenis itu Yusha bin Nun dari bahasa Israel jenis Yosua dan Yalu jenis Muslim tapi semua dengan gua Kristen Yosua Yusha bin Nun jam laku-laku Nabi Musa kacau tenan orang kacau ya. Dek ini wis didhawuhi pangeran alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu iku alamate ketemu lho malah dekne ilang iwak iku perkarane suwaye sarapan lho tiga alamat gak mesti dipangan tapi dadi dekne bareng semlaku kesel iku sak cara kula ngundang mus juga misale ngundang terus iki suwaye lesu mangan dadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki digo alamat kok malah dekne iki perkara apa dipangan. Harus kacau loh, maksudnya harus kacau, harus cara langkah banyak sang salah. Jadi Isa, waduh, Nabi Musa pesen sampai Isa. Nabi Musa kan lucu, dia kan doa iwak. Nak iwak itu berarti alamat, iku ono Nabi Khidir, malah kan doa uang rumah-rumahnya Isa. Maksudnya kan gak fair, malah ngongkon uang. Untung pangeran Nabi ada ngedikan ngoten cara kula, malah ngongkon uang. Tenan, akhirnya Isa cerita. Waduh Nabi Musa lali kula. Pas nang desa mriku, kawasan mriku mau. Iwake mun muncul. Terus Nabi Musa, lho kok ora ngomong. Ya Nabi Musa yo salah iku ndek sing dialamati malah kon gowo. Akhire yo pas ana kejadian gak roh to. Terus jare dali kama kunna nabki. Ya iku sing tak goleki momen iwak mlayu ku malah kowe lali. Jare Musa, kowe ora gelem bodho kok aku lali. Jadi soalnya ilmu hakikat terus cara syariat itu dijungkir balik karena cara syariat terus akhirnya balik nah deh fartadda ala asa rihima mana nih balik nah bareng balik iwai silang tapi Nabi Musa kan mengalami 3 kesalahan tapi kesalahannya Nabi orang maksiat loh kayak kesalahannya 1 wong iwak itu digo alamat kok malah ilinya bergapi digo sarapan
Wong dene iku dikai alamat malah kon nggowo wong. Jadi ada banyak kekacauan. Nanti baru ketemu Nabi Khidir terus ya Nabi Khidir ngendikan assalamualaikum, ini gak kami jawab. Tenane dari Nabi Khidir cara Jawa tenane. Terus ana Musa ya. Aku iku Musa ya. Nabi Khidir takok ini hadis oke. Musa Bani Israel. Jadi antar nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Nggak seperti sampean gitu, nggak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu, maksudnya daftar wali sekarang siapa, orangnya siapa tuh tahu dia. Tapi kalau orang-orang nggak penting nggak tahu dia, tapi, karena ya nggak masuk apa. Iya, orang muktamar ada ID. Kalau masuk. Oh kok sampean barang ketika ketemu Nabi Khidir takok, "Man anta?" Itu ruwet lah. Iki sapa? Ono koyo kowe ngono takok. Nah itu Musa Bani Israel dari Nabi Na'am. Terus ya saya Musa Bani Israel. Dari Nabi Khidir, ono apa kan? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nabi Khidir ngendikannya datar ya. Ya biasa standar aja. Kue di ilmu sing aku roh, aku di ilmu sing kue roh. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu tidak bisa. Nabi Musa orang Israel, ya ora sing kue iso kudu aku iso, sing gak terima. Sing aku ra iso sangka kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmuku lah, penting aku iso ilmumu. Oh itu tetep mau kalah deh. Nabi itu jaga sok, ora level lem. Paling gue berontak tok aja. Paling gue berontak tok. Jadi fa'inat tabatani falatas alni ansein. Pokoknya aturan pertama setiap saya mengutarakan satu ilmu gue oleh takok. Nah, bisa sebenarnya oke, nggak usah tanya saya. Benar bareng ketemu di pulau-pulau kecil itu karena pertemuannya di laut. Pokoknya ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai apa? Perahu. Ketika Nabi Khidir ngomongnya piye ora jelas, Nabi Musa dirapati paham, pakai omong-omongan ambek sing tukang napa rental perahu niku. Saya usulnya napa rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujrah. Jadi uang komersialis kunane kuno. Nah sing rental mobil wis monggo mawon riyen-riyene iku wis wong ora gratis wabot nek gampang wis kunane kuno nih. Diomongi terus sesuk Nabi Khidir dimangkano monggo. Sampean saya antar ke pulau itu ndak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu nggak apa-apa, sampean saya antar nggak usah bayar. Ibu cek eling ya kata nggak usah bayar, ibu eling. Bangsa gratis wilingan manjen mari itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu loh itu belabak dicoplok, judar. Oh Nabi Musa protes. Apa kan pertama ketemu kan hatta idza rafiqa fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqa ala. Dir karepmu piye? Perahu kok mbok jebrol kok ngisor, jebrol ngisor. Mbok kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan mbek perahu jebrol? Al-amru biyadillah, ora ono kaitane bae jebrol mbek tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Oh Nabi Khidir melakukan yang laut biasa tanpa perahu. Oh aneh, cara Nabi Khidir aneh, bahasa ini aneh. Mulane cara Mustafa matur pengiran Gusti kula ora betah melarat. Kula ora betah ra duwe dhuwit. Malaikat itu aneh. Orang enggak punya duit kok gak siap, kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. Itu sebabnya doa-doa orang nggak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu tidak masalah orang nggak punya uang itu, sehingga nganggep ini tidak darurat. Paham ya? Loh, cara malaikat susah ya apa ada duit. Udah ada butuh ngopi, ada butuh macam-macam. Wanit nandu kok ngono goblok tak warai carane itu. Kowe nek butuh duit. Donga ngene, ya Allah, saya ini butuh rahmate jenengan. Aku malaikat lah butuh rahmat. Mau sebut duit, nggo apa duit. Nanti Allah yang terjemah sendiri maknane rahmat itu duit. Wah, aja malaikat. Lho tak warai ben kowe rasandine antar malaikat to,
Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa mlaku dhuwur laut tanpa napa? Perahu. Kok ono trimo tadi apa? Blabak nggih. Papan dicoplok sitok. Kok terus protes, "Akhorok tahal itu khriko." Alah kowe kok aneh. Perahu enak ditumpaki ge jebol jebrol, ora tenggelam piye? Bareng dicoplok tenan, enggak setetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas banyu? Bareng Nabi Musa pas janggal ana manuk emprit, manuk cilik lah kowe. Ke Indonesia ana manane emprit, padahal yang Arab mau emprit ora ya ora roh. Ora agar manuk cilik jare nopo? Emprit. Sing roh sapa? Pas iku manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jupuk banyu teng nakara maknane jupuk banyu nakroh rusak. Kenapa? Buat itu sak cucukan itu. Ilmu mbek pangeran kaya iku jadi maksudnya ilmune manusa sak dunya iku dibanding ilmune pangeran kaya lautan dibanding sak nakroh sak cucukane manuk. Iku dibagi sak dunya. Termasuk kaya kowe ra rowan ngene iki jadi ngono. Akhirnya Nabi Musa taslim nyatane iku dicoplok ya ora perahu banyune ra piye. Terus Nabi Khidir ngelingno, kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya, kamu tadi sudah tanya. Perjanjian Nabi Musa aja, la tu akhidni gimana sih itu? Ya wajar, aku lali spontan. Akhirnya kata Nabi Khidir ya masuk akal kan, orang spontan kan, terus jadi watai Musa kan temperamental ya, dimaklumi. Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Jadi. Sampai ada 3 kejadian di mana melala Nabi Musa itu tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekabeh. Mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat bahasamu itu menjijikkan. Muntin itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau karena kita melafadzkan lafadz yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat kuat, sehingga mereka itu ya sih bingung, roh bahasanya manusia bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat, ya hebat orang manusia tidak sepiro, terus aneh ngati ngerti kan ada kalimat kan, maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Ya maksudnya gini dulu, cara manusia. Lah cara manusia itu salah, sebenarnya cara Allah. Keceplosan malaikat itu kan terangkat jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira, kita kira. Selain menyangkut la ilaha illallah, ilmu manusia itu dikira. Kalau hakikatnya hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu dieling-eling mbek pengen darani presiden orang kuat. Makanya termasuk sholat itu ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau sholat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tanha anil fahsya wal mungkar, barang yang menjijikkan, termasuk fahsya itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa berlebih. Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja diraja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu melawan Namrud itu seputus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi neng langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya neng di. Akhirnya Allah nggak pertunjukan nih. Matine Namrud itu dileboni nyamuk sing sayapnya hilang sitok, orang nyamuk utuh. Jadi irungnya dileboni nyamuk sing sayapnya mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud terbesem ayam ning gone utete Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah itu tersinggung mosok demo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue melecehkan Namrud itu apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israel, mau ngutus Namrud. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya doktor, katanya wong alim, katanya kiai, mati terima kena TBC, copot nyamuk,
dicokot ulo sing gak berakal jari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal. Nanti kita dipateni Israel itu keren, karena dia kuat sekali, sehingga kita tidak bisa melawan. Nanti kalau jebuk Israel, bos, alhamdulillah, sing jebuk aku kok malaikat keren, kuat. Mereka pengiran aku ngelecehkan manusia, sing jebuk rakon Israel, ngongkon apa? Nyamuk kayak kasusnya Namrud nih. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan, karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh Namrud. Nah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung ambek bahasa alam nopo malah